Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus, kudus kasih-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus, kudus nama-Mu. Oh, kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. Doa. Kami bersyukur Bapak, berterima kasih karena hari ini boleh mengingat Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, yang sudah membuktikannya bangkit dari kubur-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, pada siang hari ini kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah setiap kami, melawat umat-Mu di tempat ini dengan urapan yang baru Tuhan. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi mengenal Engkau secara pribadi. Biarlah kiranya Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kami Tuhan, hanya nama Yesus yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Dia. Dengan penuh semangat kita mau berkata, amin. Tepuk tangan bagi Dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
bersama kita. Kasih-Nya bagi kita telah dibuktikannya. Dia mengasihi setiap kita. Dia mengasihimu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. I worship you Jesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Di dalam meralakan alam asyik. I worship you that could not hold you. The victor before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the
darah-Mu yang kudus itu Tuhan, yang melepaskan kami daripada setiap ikatan dosa. Setiap tetesan darah-Mu yang kudus itu Tuhan, yang melepaskan kami daripada alam maut. Dan setiap tetesan darah-Mu yang kudus itu Tuhan, yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Izinkanlah Tuhan, untuk kami mendengarkan suara berita firman-Mu. Supaya berita firman-Mu itu Tuhan, akan diukir dalam setiap hati kami. Karena seringkali hati kami kotor Tuhan. Seringkali kami punya niat pikiran yang jahat. Oleh sebab itu ya Bapa, biar firman yang kudus itu Tuhan, hari ini boleh kami terima. Supaya kami boleh diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Di dalam setiap kami menghadapi masalah dan persoalan. Dan kami berkata Tuhan, bahwa sungguh Allah kami hidup. Bahwa sungguh Allah kami yang memberikan kemenangan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang percaya, di mana ada tetesan darah Yesus di dalam setiap hati saudara dan saya. Kita sudah bangkit dan kita menang. Amin. Kita sudah bangkit dan kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita lihat dulu satu kebenaran firman Allah di dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kaki Yesus serta menyembah Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak berita-berita yang terjadi di dunia ini yang berkata bahwa Yesus tidak mati. Kemudian mereka berkata bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Tentu ini yang kemudian dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menyenangi tentang iman kita kepada Yesus. Nah, kita nggak usah Bapak Ibu Saudara bingung dengan hal itu. Seringkali saya katakan begini kepada beberapa orang yang bertanya bagaimana kita bisa membuktikan. Tentu kita bisa membuktikan satu dengan yang namanya kitab kita yang namanya Alkitab. Kita tidak bisa kemudian membandingkan iman kita dengan iman orang lain, kemudian kita mengambil kepercayaan orang lain itu, kemudian kita membandingkan dengan kita.
Biarlah mereka jadi seperti mereka dan kita jadi seperti kita. Nah, kita tutup kitab mereka, kita tutup juga kitab kita. Saudara, ada seorang penulis yang bukan Kristen. Itu seorang penulis dari Yahudi yang bernama Josephus Flavius. Dia menuliskan di dalam fakta sejarah bahwa pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus, ada seorang yang disalibkan yang bernama Isa Al-Masih, yang bernama Yesus dari Nazaret. Jadi kita nggak usah bingung dengan kitab kita ini, dengan kemudian kitab mereka, kemudian kita coba membandingkan. Kita ambil kitab-kitab sejarah di dunia ini, dan seluruh kitab sejarah di dunia ini, ada juga sejarawan-sejarawan dari Romawi, mereka menuliskan bahwa benar yang disalibkan adalah Yesus. Kemudian kita berpikir bahwa ya sudah, kita sepakat dia sudah mati. Nah, ini pernah juga ada dalam benak pikiran saya. Sebelum saya banyak membaca firman Tuhan, sebelum saya banyak merenungkan firman Tuhan, saya berpikir karena Yesus itu adalah Allah, sepertinya kematian dia itu sepertinya seperti sebuah skenario. Seperti sebuah cerita film karena dia Allah. Jadi seolah-olah setelah Yesus mati, kemudian dia disalibkan, kemudian selesai itu dia berkata, sudah selesai pekerjaanku di dunia, ya aku kembali menjadi Allah. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Yesus disalibkan benar-benar dia mati. Dan dia mati bukan sebagai Allah, tapi dia mati sebagai manusia. Karena Allah tidak mungkin mati. Ketika Yesus dicambuk, dia merasakan sakitnya. Ketika Yesus dimahkotai duri, dia merasakan sakitnya. Ketika darahnya keluar, dia merasakan penderitaan itu. Karena dia adalah manusia. Dan kemudian orang bertanya kepada saya, buat apa Tuhan Yesus 3 hari di dalam perut bumi? Ngapain dia di sana? Dan kemudian kita coba menafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, semua ini ada hubungannya Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus cinta Alkitab. Karena Alkitab ini dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Ini semua ada hubungannya dan ini membuktikan bahwa kitab ini benar-benar datangnya dari sorga. Dan seluruh apa yang terjadi di dunia ini semua sudah tercatat di dalam Alkitab. Jadi kalau saudara mau cari tahu peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini, belajarlah mencintai firman Allah. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika Yesus ada 3 hari di perut bumi? Saudara, ternyata ketika Yesus 3 hari di perut bumi, itulah yang saya mau bicara tentang yang pertama, bahwa ketika Yesus bangkit dan dia menang, yang pertama adalah Yesus mengalahkan maut. Jadi ketika 3 hari ada di perut bumi, Yesus itu bukan jalan-jalan Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus mengalahkan maut. Karena ketika hari Jumat itu setan bertempik sorak, setan bersuka cita, setan memikirkan bahwa Yesus itu mati. Tapi ternyata 3 hari lamanya itu kerajaan maut diobok-obok sama Yesus. Kerajaan maut dikalahkan sama Yesus. Karena apa? Dia sedang melepaskan hidup saudara dan saya daripada ikatan maut. Sehingga hari ini saudara dan saya beroleh yang namanya keselamatan. Kita lihat dulu saudara, Matius 12 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Matius 12 ayat 38-39 berkata begini. Ini pada waktu Yesus masih ada, kemudian orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, kemudian mereka berkata begini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Mereka minta tanda sama Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ayat yang ke-39, kemudian Yesus berkata, tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, Yesus mengutip kemudian perjanjian lama di dalam kitab perjanjian lama. Cerita tentang Nabi Yunus bahwa ketika Nabi Yunus itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan
kepada Niniwe, tapi kemudian dia menyimpang menuju ke Tarsis. Ke Tarsis juga dia memberitakan Injil kebenaran firman Allah. Tapi kemudian yang terjadi ketika perjalanannya akan ke Tarsis, kemudian dikatakan Yunus tenggelam, dibuang ke laut, dia masuk 3 hari di dalam perut ikan. Nah, Yesus coba menerangkan bahwa ketika Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari, Yesus pun sama. Ketika dia ada di dalam 3 hari di dalam perut bumi, Yesus menganalogikan sama seperti Yunus. Karena di dalam saudara perut ikan Yunus mengalami sebuah pertobatan. Tapi Yesus di dalam perut bumi bukan dia mengalami pertobatan. Tapi dia mempertobatkan orang-orang untuk dia tarik kembali, untuk dia bawa kepada Sang Pencipta kita yang namanya Bapa kita di sorga. Luar biasa. Jadi alam maut itu dikalahkan oleh Yesus. Kemudian analogi yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus dia turun ke alam maut ini selama 3 hari itu. Dia mengangkat kembali itu orang-orang yang sebelum dia. Yang namanya Abraham, orang-orang kudus, orang-orang percaya yang sebelum Yesus. Karena Yesus itu harus konsisten dengan apa yang dia bicara. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus ketika dia turun, dia memperkenalkan dirinya, dia mengambil tawanan-tawanan itu, dia melepaskan tawanan-tawanan itu, kemudian bersama-sama dengan dia di Firdaus. Jadi komplit keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kematiannya di atas kayu salib bukan cuma untuk yang pas, bukan cuma untuk present, tetapi sampai dengan future saudara. Jadi kekal keselamatan, bicara tentang yang dia kalahkan alam maut itu adalah kekekalan. Sehingga hari ini saudara dan saya, maut tidak boleh berkuasa lagi atas setiap hidup saudara dan saya. Hari ini kita adalah orang-orang yang menang. Kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit, saudara gagallah keselamatan hidup saudara dan saya. Kita lihat lagi satu kebenaran firman Allah. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Artinya ketika ada darah Yesus dalam hidup saudara dan saya. Karena Yesus yang sudah mati kemudian darahnya tercurah. Dia sudah mengalahkan maut. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini walaupun engkau punya masalah, engkau punya persoalan, hari ini engkau harus sukacita karena Yesus sudah bangkit dan alam maut sudah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mungkin saudara ngomong begini Pak Roy, betul alam maut sudah dikalahkan, tapi aku ini masih susah loh. Saudara kita sama-sama susah. Ini wajah-wajah susah semua nih kelihatan. Bahasa bilang apa, susah kape, loro kape. Kita susah semua, memang selama kita hidup di dunia pasti susah. Tapi kenapa walaupun kita sulit, walaupun kita susah seperti ini, kita sukacita. Karena kita sedang melihat kita tidak akan masuk di dalam kekekalan bersama dengan dosa. Tapi kita akan masuk kekekalan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga yang kekal. Jadi kalau saudara yang kemudian berkata begini Pak Roy, aku sudah tidak mau merasakan susah lagi. Mari tak doakan. Saudara ke Kembang Kuning, yang keren Gunung Gangsir, mau lebih keren lagi San Diego Hill di Jakarta. Kuburannya keren. Karena selama saudara dan saya masih punya nafas hidup, saudara tidak akan pernah lepas daripada masalah dan persoalan. Yang pasti jangan kita yang buat masalah. Kalau masalah datang sama kita, itu biasa. Tapi kenapa kita sukacita hari ini? Bukan karena kita punya kekayaan. Bukan karena kelihatan kita hebat hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah ditebus dan maut, sengat maut tidak akan berkuasa atas hidup saudara dan saya.
Sehingga ketika hari ini saudara yang datang dengan masalah, dengan persoalan, saudara pulang dengan sukacita. Karena maut tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya lagi. Jadi walaupun kita dihantam masalah kiri dan kanan, tapi ada tangan Tuhan yang gagah perkasa, yang akan menolong mengeluarkan kita daripada setiap jerat masalah dan persoalan. Itu yang saya seringkali saya katakan, senihnya sebuah hidup. Bagaimana kita mengolah sebuah masalah itu menjadi sebuah berkat. Amin. Jadi jangan alergi dengan masalah. Jangan kemudian saudara gak suka dengan masalah. Karena masalah itu adalah satu bagian yang Tuhan izinkan untuk mengupgrade hidup saudara dan saya. Nah yang kemudian yang kita sukacita itu yang tadi saya katakan. Kita ini bersukacita karena apa? Karena maut sudah tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Kita akan mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus di sorga yang kekal. Tidak lama lagi Tuhan akan datang Bapak Ibu Saudara. Ada banyak jemaat bilang begini, Pak, biar ajalah pendeta-pendeta keangkat kita enggak. Ya silakan urus gereja base. Teruskanlah perjuangan gereja base di muka bumi ini. Kamu pikir enak? Setengah mati. Susah. Kamu mau terus silakan terus. Saudara ada orang tanya sama saya, Pak Roy sudah siap Tuhan panggil pulang. Kalau Tuhan panggil pulang sekarang memang rencana Tuhan saya sudah siap pergi. Karena memang setengah mati saudara. Betul kan? Ini wajah-wajah setengah mati semua. Susah saudara. Kadang-kadang kita berbuat baik disalahartikan orang. Kita nolong orang dianggap kita ada maunya saudara. Tapi sudahlah. Kalau kita tahu bahwa maut sudah tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Kita akan menatap sesuatu ke depan bersama dengan Tuhan. Yang kedua saudara. Bangkit dan menang bicara tentang bahwa ketika Yesus dia bangkit dan dia membawa kemenangan. Karena dia membawa pengharapan bagi setiap manusia. Ada banyak sekarang saya lihat manusia, orang-orang Kristen kehilangan pengharapan. Hopeless. Tidak ada pengharapan. Sama seperti yang dialami juga para rasul-rasul, para murid-murid. Waktu Yesus mati, mereka hopeless. Mereka putus pengharapan. Karena salah konsep. Mereka berpikir tentang Yesus. Ini juga Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Kita ini Tuhan mau bawa tentang kuasa kebangkitannya. Supaya saudara dan saya jangan salah konsep tentang pandangan kita tentang Kristus. Kalau kita salah konsep pandangan kita tentang Kristus, maka saudara dan saya akan hidupnya hopeless, putus pengharapan. Ini dialami oleh para rasul-rasul, para murid-murid. Waktu Yesus mati mereka putus pengharapan. Buktinya apa? Kita lihat saudara, Lukas 24 ayat 17 sampai 21. Di dalam Lukas 24 ayat 17, 21 ini saudara, ini diceritakan pada waktu Yesus yang sudah bangkit, kemudian datang menjumpai para murid-murid. Ada beberapa murid yang coba meninggalkan Yerusalem menuju satu tempat yang namanya Emmaus. Jadi mereka menuju ke tempat yang namanya Emmaus. Kenapa Yesus datang kepada mereka? Karena sebelum Yesus, kalau saudara baca kisah ini, sebelum Yesus dia mati, dia berkata pada waktu dia mati dan kemudian dia bangkit, dia minta para murid-murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem, karena nanti mereka akan diperlengkapi di Yerusalem, yaitu dengan pencurahan Roh Kudus. Mereka akan dibekali dengan kuasa Roh Kudus, baru mereka pergi untuk memberitakan Injil kebenaran firman Allah. Alasan yang kedua, Yesus datang menjumpai dua orang murid ini karena mereka dua orang ini sedang putus pengharapan. Nah, saudara lihat apa yang kemudian dikatakan dalam firman Tuhan ini. Yesus berkata kepada mereka, kepada dua orang ini. Yesus datang tapi kemudian mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Dia bilang begini, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Waktu Yesus tanya begitu, mereka dengan muka muram berhenti. Kemudian mereka berkata begini ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas, ini murid Yesus juga. Menjawab kepada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?
Jadi Kleopas ini bertanya begini, bro, kurang lebih begitu ya. Bro, masa lu gak tahu bro? Ada kasus hebat nih yang terjadi. Kita kan sekarang begitu kan? Kalau ada berita apa kemudian langsung kita forward. Bro, tahu gak sih ini? Berita-berita ini. Kalau kita senang menyampaikan berita-berita yang buruk. Dia tanya begini, bro, masa kamu gak tahu bro? Ada berita besar loh. Kemudian apa yang dikatakan? Kita lihat ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ayat selanjutnya kemudian berkata, kata Yesus kepada mereka. Yesus ini saudara penuh dengan filsafat tinggi. Dia gak open-open saudara, dia gak buka-bukaan. Dia bilang begini, ada apa sih? Apakah itu? Kemudian jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Bayangkan saudara, Yesus di hadapan mereka tapi mereka gak tahu itu Yesus. Orang kalau putus pengharapan, dia tidak pernah bisa melihat firman dengan jelas. Kemudian dia katakan dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Terus kita lihat. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Bayangkan saudara, orang yang disalibkan dia ngomong seperti itu. Saudara perhatikan ayat yang ke-21, kemudian lihat ini pengharapan mereka kepada Yesus. Padahal kami dahulu mengharapkan. Ini pengharapan mereka bahwa dialah Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Mereka mengatakan kepada Yesus, yang kami harapkan adalah Yesus yang mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Itu yang pengharapan daripada murid-murid ini. Sehingga mereka kecewa ternyata Yesus mati. Nah mungkin siang hari ini pun sama. Kita datang di tempat ini karena kita punya pengharapan. Tuhan sepertinya akan tolong saya. Aku punya pengharapan. Penyakitku Tuhan akan sembuhkan. Aku punya pengharapan. Rumah tanggaku akan dipulihkan. Saudara, kalau hari ini kita punya cuma konsep seperti itu, saya katakan tidak salah, tapi itu tidak tepat. Karena pengharapan kita yang sesungguhnya bahwa kita menempatkan Yesus Kristus itu sebagai Sang Juru Selamat dan Dia yang akan berkuasa atas setiap hidup saudara dan saya. Saya seringkali berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Saya bilang begini, saya ini ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Kadang-kadang di dalam pekerjaan, kita di dalam dunia sekuler juga, saya selain jadi hamba Tuhan, saya juga dalam keadaan bisnis. Masuk tahun ini saudara, ini kita ngos-ngosan semua. Tahun kemarin yang saya heran, yang tahun pandemi, lebih enak. Tapi sekarang, Januari, Februari, sampai ada beberapa customer saya dia telepon sama saya. Saya kan kerja logistik. Dia tanya, bro, rame enggak? Saya tanya sama dia, kamu rame enggak? Loh aku tanya kamu rame kok kamu tanya balik sama saya? Dia bilang saya sepi, kalau kamu sepi saya mau angkut barang dari mana? Kan yang saya angkat barang kamu. Tapi saya lihat kok kamu kok suka cita. Jalan kemana-mana. Berarti kamu ini pasti gak sepi. Saya bilang bagi saya, keadaanmu sepi tidak akan mempengaruhi situasi hati saya. Kalau ada Yesus sebagai sumber pengharapan dalam hidup saya. Dia bilang begini, memang nih pendeta susah diatur. Saya bilang makanya kamu masuk gereja BES. Kalau di gereja BES pasti kamu kuat. Promosi saudara. Kamu di gereja mana? Oh gereja sana. Pindah sini. Dia bilang kenapa kamu kuat? Saya bilang saya kasih tahu hari ini. Kalau pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak akan pernah terikat dengan namanya materi yang ada di dunia ini. Karena materi di dunia ini hanya mengikuti. Dan saudara tahu, saya punya pegawai, saya punya staf di kantor saya. Saya punya gudang di Manado, itu saya ada 15 kamar
yang saya siapkan buat pegawai-pegawai saya. Mereka itu kuli pikul saudara, tukang angkut barang. Mereka sudah beranak pianak di situ. Suami istri anak. Dan lumayan tambah jemaat base. Karena tiap minggu saya bawa mereka ke gereja, naik truk. Karena saking banyaknya. Anak sekolah minggu itu hampir 15, super kitnya banyak. Saya cuma pesan sama mereka satu. Karena mereka waktu lihat keadaan gudang banyak kosong. Mereka menatap saya dengan wajah memelas. Karena mereka berpikir saya akan kemudian shortcut sama mereka. Saya tiap hari Senin itu pasti ada ibadah. Saya kumpul sama mereka, saya kasih tahu begini. Kamu tahu kan keadaan sulit? Iya bos. Saya bilang dalam keadaan sulit seperti ini jangan pernah takut tapi harus lebih dekat dengan Tuhan. Kalau saya dekatkan diri saya dengan Tuhan dan kamu tidak akan pernah mendekatkan dirimu kepada Tuhan, engkau akan terpental dari tempat ini. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara saya melihat Tuhan memelihara hidup saya, pekerjaan saya. Dan saya melihat jikalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada satupun kuasa di muka bumi ini yang mampu merebut setiap hidup saudara dan saya. Amin. Itulah kemudian pengharapan kita. Kalau pengharapan kita sungguh-sungguh hanya kepada Yesus yang kemudian kita letakkan. Bukan karena yang namanya mujizat. Bukan cuma karena namanya berkat Bapak Ibu Saudara. Saya tahu bahwa pengharapan kita kepada Yesus itu adalah pengharapan yang sejati di dalam nama Tuhan. Saya banyak melihat hari ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang rontok, banyak orang yang gugur saudara. Tapi saya lihat banyak jemaat base yang mengalami juga pemeliharaan tangan Tuhan. Tapi yang heran, sudah dipelihara sama tangan Tuhan, masih bersungut-sungut. Itu yang saya katakan masih misu-misu. Misu-misu itu bahasa Ibrani ya. Misu-misu. Saudara tahu bangsa Israel itu karena misu-misu 40 tahun dia ada di padang gurun. Jadi saudara dan saya hari ini jangan banyak bersungut-sungut kepada Tuhan. Apa yang ada itu saudara nikmati. Nah itulah yang namanya kalau pengharapan kita harapkan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, beda. Saya dulu pernah jatuh, saya pernah hancur. Tahun 96 saya narkoba, saya bandar judi saudara, saya utang banyak. Tapi saya berjanji sama Tuhan, saya bilang Tuhan, waktu saya bertobat, pertama yang saya pikirkan saya mau jadi kaya. Karena konsep pikiran saya kalau saya jadi kaya saya dihormati orang. Tapi ternyata akhirnya hancur saudara. Dan ketika saya bertobat Tuhan proses, Tuhan bentuk hidup saya. Dan saya untung ketemu sama Pak Fengki Gembala Senior. Dia didik saya dengan keras. Dia kasih tahu sama saya utang-utang mesti bayar. Saya dulu saudara tukang tipu, ini tampang tukang tipu. Saya harus buka-bukaan. Dulu saya tukang tipu. Saya suka ngomong sama orang ada bisnis ini, kita ikut berapa persen, kemudian kita join, saya makan uang dia. Dan saya kasih tahu saudara yang bisa nipu saudara orang terdekat saudara. Jadi jangan kecewa hari ini. Lihat di samping ini, jangan-jangan dia. Saudara saya waktu itu seperti itu, apa yang terjadi kemudian? Saya hancur, hidup saya hancur saudara. Tapi kemudian ada teman saya yang menolong saya, bawa saya ke gereja. Waktu saya mengalami pertobatan, saya kemudian dibimbing sama Pak Fengki, Gembala Senior. Apa yang terjadi saudara? Dia bilang semua utang-utang bayar. Saudara saya cari ketemu teman-teman saya bandar judi, saya bayar utang. Teman-teman saya bandar judi bilang begini, hah baru kamu ini utang judi bayar. Saya bilang saya tidak mau mencemarkan nama Tuhan di atas mimbar ini. Karena saya tidak bayar utang. Saudara kalau ada dari tempat ini saudara yang merasa saya nggak bayar utang, tolong kasih tahu saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tahun 96 saya hancur, 97 saya bertobat. Saudara tahu 2001 baru saya mengalami pemulihan. Utang saya beres semua. Utang judi saya bayar semua. Ada yang tambah bunga dan segala macam, saya bayar semua. Dari 300 juta saya bayar sampai 600 juta. Banyak saksinya saudara. Kemudian apa yang terjadi? 2003 Tuhan kasih bonus sama saya. Bonusnya apa? Saya mendapatkan grand prize di BCA Manado, mobil BMW 318i.
luar biasa. Makanya saudara, di depan saudara ini orang hoki, orang mujur. Kalau di Manado orang bilang begini, itu orang mujur. Karena saya berapa kali dapat hadiah di BCA. Saya bilang bukan orang mujur karena ada Yesus dalam hidup saya. Dan saya tidak pernah mengharapkan untuk BMW, saya tidak pernah mengharapkan hadiah-hadiah lain. Dan saya tahu ketika saya pakai barang mewah ini jadi berhala. Saudara, istri saya itu kalau kami ke mall jadi tukang parkir. Karena BMW kan rendah. Ini maklum baru pakai mobil mewah. Jadi waktu selesai itu saya bilang sama istri saya, kamu turun dulu. Lihat itu di depan itu, trotoar. Jangan nanti nyangkut di bagian depan. Ini mahal punya nih. Jadi istri saya maju. Stop. Nah, baru kita turun. Kalau turun saya tuh kayak Yosua, putar keliling dulu tuh mobil. Lihat ada baret enggak ini. Masuk ke mall kemudian jalan-jalan. Sedikit lagi waktu pulang kita putar dulu keliling ini. Ada baret enggak? Saudara, kemudian pendeta-pendeta di desa undang saya untuk pelayanan. Saya mulai berbagai macam dalih, berbagai macam alasan. Saya pikir kalau ke desa nanti mulai banyak baret kiri kanan. Tuhan kasih tahu saya, berkat yang kuberikan kepadamu sudah menjadi berhala. Saya bilang, Tuhan saya jual. Saya cuma pakai saudara kurang lebih sekitar 4 bulan. Saya jual, saya ganti APV. Muatnya banyak. Mau panggil kemanapun saya siap untuk terjun berangkat. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini kalau pengharapan kita hanya kepada materi, pengharapan kita kepada Yesus karena mujizat, maka pengiringan kita kepada Tuhan akan menjadi pengiringan yang dangkal, tidak pernah berakar di dalam Kristus. Tapi kalau hari ini pengharapan saudara itu meletakkan dasar hidup saudara sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, materi yang ada di sekeliling saudara itu hanya bonus. Dan saudara tahu bahwa hidup saudara harus jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan. Saya di Surabaya ada mobil saudara. Saya jarang di Surabaya. Tapi mobil saya banyak dipakai sama pendeta. Saya kemarin baru servis. Lihat bingit udah ada bintik-bintik. Ini tukang servis bilang begini dari dealer. Pak sudah baret-baret. Biasalah. Dulu Pak yang masuk lalu kinclong Pak. Mereka kan punya data. Ini kok udah baret? Biasalah. Karena bagi saya bukan bukan saya yang lindungi mobil yang lindungi kita. Jadi mau pakai nggak apa-apa. Nanti saudara yang pakai sini mulai tersinggung. Waduh saya Pak, jangan-jangan nih. Nggak nyinggung saudara. Karena bagi saya seluruh harta yang Tuhan titipkan bagi saya harus jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Yang ketiga kita lihat. Ini yang terakhir saudara. Bangkit dan menang. Ketika Yesus bangkit dia membawa pemulihan. Ketika para rasul-rasul, para murid-murid ketika mereka mengalami yang namanya putus pengharapan. Dan ketika berita kebangkitan itu membawa pemulihan. Pemulihan bagi siapa? Bagi pertama para rasul-rasul. Dan yang menarik saudara, berita pemulihan itu bukan langsung kepada rasul-rasul. Bukan kepada para murid-murid. Tapi berita kebangkitan itu diberikan kepada makhluk yang lemah. Yang namanya wanita. Kita lihat saudara ayat firman Tuhan. Lukas 24 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Lukas 24 ayat 5 sampai 10. Mereka yaitu para wanita-wanita itu sangat ketakutan. Dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Terus, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Terus, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu, diceritakan. Semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Orang berkata begini, ini kebetulan aja. Saudara saya mau kasih tahu, Alkitab tidak pernah kebetulan. Setiap tulisan daripada Alkitab semua mengandung arti.
Kenapa Yesus atau sorga mempercayakan berita kebangkitan itu kepada wanita? Karena dari penciptaan dunia, wanita sudah disalahkan. Dikatakan Hawa yang makan buah pengetahuan pohon baik dan jahat. Wanita inilah yang membuat masuk dosa di dalam hidup manusia. Tapi kalau dari sisi saya, bukan wanita ini yang salah, prianya yang salah. Adamnya yang salah. Adam bukan pria yang namanya gentle, bisa melindungi istrinya dan anak-anaknya. Adam itu adalah pria yang gagal. Adam adalah seorang kepala rumah tangga yang gagal. Makanya seringkali saya ingatkan kepada para pria, kepada suami-suami. Berlakulah kesatria di dalam rumah tanggamu. Lindungilah istri dan anak-anakmu. Jadi jangan kemudian kau menyalahkan istrimu, jangan kemudian kau menyalahkan anakmu. Adam lakukan seperti itu. Kemudian wanita itu dilecehkan. Tapi apa yang terjadi? Berita keselamatan dipercayakan kepada wanita. Karena apa? Bapak, ibu, saudara, wanita mau dipulihkan di akhir zaman ini. Supaya setiap wanita bukan menceritakan keluh kesahnya. Bukan wanita menceritakan keburukan orang lain. Bukan wanita menceritakan kejelekan suaminya, anak-anaknya, orang tuanya. Tapi setiap wanita harus memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit. Amin. Dan hari ini dibuktikan Bapak Ibu Saudara. Di gereja paling banyak wanita. Kita lihat hari ini paling banyak wanita. Kita mau lihat sorga ini paling banyak wanita mungkin. Pria-prianya di luar sorga. Ini tugas kita. Makanya wanita itu waktu dengar berita kebangkitan dia nggak diam. Dia pergi sampaikan kepada para rasul-rasul yang sedang mengalami hopeless, putus pengharapan. Mereka datang kepada para rasul-rasul dan mereka berkata, Yesus bangkit. Mereka berkata dia sudah tidak ada di kubur. Seperti apa yang dia sudah pernah ceritakan sebelum dia disalibkan. Bahwa dia akan bangkit, dia bangkit. Rasul-rasul itu kembali mengalami pemulihan. Dari lidah bibir seorang yang lemah, wanita yang lemah. Mengeluarkan perkataan yang luar biasa bahwa Yesus bangkit. Hari ini jangan kau merasa dirimu lemah dengan masalah dan persoalan. Yesus sudah bangkit dan dia ada dalam hidupmu hari ini. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita bangkit di akhir zaman ini. Walaupun dalam keadaan yang sulit. Ketika engkau tahu bahwa Yesus sudah bangkit dalam hidupmu hari ini. Engkau akan menatap ke depan dan Yesus sedang menanti hidupmu. Dan engkau akan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Untuk mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Ada berapa banyak hari ini orang-orang Kristen yang mengalami putus pengharapan. Kemudian tidak mengalami pemulihan. Mereka di luar sana sedang menantikan suara-suara kita. Mereka di luar sana sedang menantikan kita akan ceritakan tentang siapakah Yesus itu. Dan mereka di luar sana akan menunggu saudara dan saya untuk menceritakan tentang Yesus bukan hanya dia mati. Tapi Yesus sudah bangkit dan dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit. Mari kita mengalami pemulihan. Marilah pengharapan yang Tuhan sudah beri. Jangan engkau hanya mengharapkan sesuatu yang materi. Tapi hari ini engkau bangkit. Karena Yesus sudah ada dalam hidupmu hari ini. Mari kita bangkit saudara berdiri. Hari ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Dan kiranya Tuhan juga membimbing mereka supaya mereka menjadi berkat dan berdampak sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja, buat semua jemaat bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia boleh percaya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan empunya kemuliaan bagi Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana engkau percayakan untuk kami mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan dari umatmu. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan menerima, membalasnya. Sehingga persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka
beserta keluarganya, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman-Nya mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya, umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kudus namamu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu, Yesusku.